kami mengganggu hidup kalian yang suram dan tak berarti untuk sebuah info khusus. Langsung nggak ada intro. Ada berita buruk guys, laptop saya rusak. Jadi kemarin saya janji udah mau bikin soal latihan SSW perhotelan, jadi terhambat karena soal-soalnya ada di laptop saya. Tapi ternyata rusak. Berita buruk, tapi berita baiknya juga ada. Alhamdulillah, adik saya keterima magang kerja di hotel ya, tapi hotelnya hotel Indonesia. Nah ini sekedar jadi sekarang ngebahas soal tips aja ya, mungkin buat teman-teman yang butuh pencerahan boleh nih saya kasih masukan, siapa tahu bermanfaat untuk ngebahas soal-soalnya nanti ya. Nah ini kan ceritanya adik saya ini ngelamar nih ke hotel buat magang, alhamdulillah terima jadi front desk agent ya, atau front office. Nah ini mungkin bisa dicoba juga ya sama teman-teman yang pengen beneran kerja di hotel tapi kan nggak punya pengalaman. Kita itu kan pas wawancara itu pasti ditanya udah pernah pengalaman belum gitu di hotel, belum ada, sedangkan kita kan fresh graduate. Nah gimana caranya kita biar dapat pengalaman ya, salah satunya dengan magang gitu. Cuman ini magang ini kalian harus tahu waktu yang pas untuk melamar magang. Jadi di hotel itu kan ada yang namanya peak season. Peak season itu biasanya akhir tahun ya, libur Natal dan Tahun Baru. Nah itu kan banyak banget tamu-tamu yang datang ke hotel itu, pasti hotelnya juga kan membutuhkan tenaga tambahan untuk hari-hari peak season itu. Jadi ini waktu yang pas buat kalian yang mau nyari magang di hotel. Ya minimal kirimlah 10 lamaran ke hotel gitu, pastilah adalah salah satu yang nyangkut gitu. Atau selain tahun baru itu mau menyambut lebaran. Nah pas puasa sih emang agak sepi, tapi pas lebarannya kan wah rame banget. Nah itu biasanya hotel butuh tuh tenaga tambahan, kalian bisa ngelamar tuh di tanggal-tanggal peak season atau high season gitu. Jadi nanti kalian punya CV pengalaman gitu buat ditambahin di CV kalian ya. Walaupun untuk status magang biasanya kita nggak dikasih gaji, cuman dikasih uang makan sih biasanya kan di hotel dikasih, tapi dikasih uang transport. Cuman kan lumayan ya. Kalau misalkan adik saya juga ini kalau misalkan 3 bulan magang ini ternyata cocok gitu, dia punya skill terus bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, ini insya Allah nanti ditarik jadi karyawan kontrak gitu per tahun. Kalau di hotel ya nggak ada karyawan tetap, jadi tiap tahun itu kontraknya diperbarui, ada istilahnya lupa lagi, ada evaluasi lah dari manajernya, ini yang kurangnya apa, yang harus diperbaiki apa. Kalau misalkan masih dibutuhkan ya diperpanjang lagi kontraknya per tahun kayak gitu. Nah, ini juga saya dulu waktu pertama kerja di hotel itu sehari cuma 30.000 gajinya, 30.000 plus uang makan 10.000 gitu kalau nggak salah ingat. Dulu tahun 2013 itu saya masuk ke pre-opening team, jadi hotelnya itu belum jadi. Nah hotelnya belum jadi kan masih dibangun tuh hotelnya, saya ngirim lamaran. Akhirnya kalau ngirim lamaran jangan cuma sekali ya, minimal 3 kali ke hotel yang sama, takutnya kan ketumpuk-tumpuk lah, filenya hilang atau kemana gitu kan, yang ngelamar juga banyak. Kadang kalau terlalu numpuk mungkin kelewat juga ya, nggak kebaca. Jadi kirimnya sampai 3 kali. Teman saya juga waktu itu karena saking bosannya nerima lamaran dari dia, kata HRD-nya udahlah panggil aja gitu.
biar dia ada kesempatan wawancara, dan akhirnya ya keterima juga gitu waktu itu teman saya. Jadi waktu itu belum jadi hotelnya kan, dan hotelnya salah satu hotel chain internasional, jadi franchise kan banyak dengan hotel yang mereknya sama. Nah jadi waktu belum jadi itu kan kita belum bisa kerja nih, terus saya juga nggak punya pengalaman, terus digaji 30.000 ya mau-mau aja gitu. Kalian juga jangan lihatnya jangan langsung ke gaji dulu ya, yang penting punya pengalaman aja dulu, jangan mentang-mentang kalian S1 atau mungkin kuliahnya di jurusan hotelan atau apa. Teman-teman saya semua waktu itu lulusan SMA loh, ada satu orang yang lulusan perhotelan juga sih, cuman jurusan F&B yang keterima gitu. Dan sekarang udah setelah 3 tahun kerja, ada yang jadi supervisor, 4 tahun ada yang jadi manajer. Sekarang berarti berapa tahun ya, ada yang apa namanya, kan ada hotel baru tuh yang baru buka dicabut jadi manajer, banyak yang kayak gitu. Itu walaupun tamatan SMA, tapi banyak yang lulusan sekolah perhotelan gitu, dia digajinya 30.000 atau magang dulu dia nggak mau akhirnya, tapi ketika hotelnya udah jadi kan mereka nggak keterima, nggak diambil. Akhirnya ketika hotel udah jadi gitu, terus dapat gaji, dapat servis, dapat bonus, itu kan servisnya bisa lebih gede daripada gaji pokok, mereka baru deh nyesel kalau kayak gitu. Ini tips buat teman-teman juga, jadi jangan terlalu ngelihat ke gajinya dulu ya, yang penting dapat kerja, nanti CV-nya bagus, bisa ada kesempatan nanti kalau ada hotel baru kalian naik jadi manajer gitu, karena udah punya pengalaman. Apalagi yang mau ke Jepang gitu, 5 tahun di Jepang pulang ke Indonesia, kalian bisa lanjutin karir kalian di perhotelan lagi gitu, dan itu pasti insya Allah jadi manajer. Jadi waktu itu juga manajer EHK itu lebih muda dari saya, umurnya baru di bawah saya berapa tahun ya, 3 tahun mungkin, tapi dia udah jadi manajer loh, karena dia punya pengalaman pernah kerja di kapal pesiar kalau nggak salah tuh. Nah kalian juga yang dari Jepang nih, besar harapan nanti kalau pulang dari Jepang bisa jadi manajer gitu ke Indonesia datang. Nah lanjut ya ke cerita tadi kan, hotelnya itu kan belum jadi, terus kitanya belum punya pengalaman karena franchise hotel, chain hotel ya, banyak cabangnya. Kita di training dulu, disuruh dulu ke sister company yang masih satu brand lah, kita di training jadi front office, kadang jadi reservasi, kadang jadi housekeeping ya, di cross training lah, di rolling gitu. Nah ini salah satu kelebihannya pre-opening team itu kayak gitu, jadi punya banyak pengalaman jadi housekeeping, ngalamin jadi front desk, ngalamin jadi reservasi gitu. Jadi kalau dulu di hotel saya reservasi itu ada orangnya khusus gitu, beda dengan yang front office. Terus juga masuknya di divisi sales marketing, bukan divisi front office ya, tapi beda-beda sih tiap hotel. Kalau dulu saya kayak gitu di sales marketing, front office. Nah setelah itu kan hotelnya baru jadinya itu 1 lantai itu, kalau nggak salah dulu baru 8 kamar yang jadi, baru soft opening kita mulai buka jual kamar ke tamu gitu. Walaupun yang jadinya baru 8 kamar, terus masih ada konstruksi gitu di lantai 2-3 nya gitu, tapi kan si perusahaan itu ya namanya perusahaan swasta, otomatis ngincar untung ya, dia jual kamar untuk menghidupi karyawan aja dulu biar ada gaji gitu dulu tujuannya. Itu soft opening, semuanya masih manual, masih pakai buku coret-coret. Nah setelah masuk nanti sistem hotel, terus semuanya hotelnya udah jadi 100%, baru nanti kita grand opening. Nah di grand opening ini barulah mulai biasanya yang tadinya statusnya daily worker, yang gajinya harian, yang gajinya seharinya cuma 30.000. Nah setelah
grand opening ini diangkat jadi karyawan kontrak baru dapatnya gajinya UMR, terus dapat servis juga. Jadi servis ini kan tergantung dari rame enggaknya hotel gitu kan. Dari setiap kita tamu bayar itu ada 20, misalkan harga kamarnya itu kan 100.000 lah misal gitu kan, 21%-nya itu tax and service. Nah berarti si tamu bayar 121.000. Nah yang 21.000-nya itu 11.000 buat pajak, yang 10.000 buat servis bonus buat karyawan gitu. Nah itu kalau di hotel saya sih dulu lebih gede servis daripada gaji pokok gitu, alhamdulillah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang beneran pengen niat banget kerja di hotel, ya coba kalian ngelamar dulu magang nih. Waktunya pas kan sekarang November, terus bulan depan Desember itu ada Natal dan Tahun Baru ya, peak season. Nah ini juga sekilas ya, jadi ada juga di latihan soal kurang lebih ya adalah istilah-istilah hotel gitu. Peak season itu apa, high season itu apa. Jadi harga kamar hotel itu beda-beda ya, enggak flat misalkan 300.000 terus beda-beda tergantung okupansi, tingkat apa namanya, hotel, kamar yang terjual lah, okupansi ya, ngerti lah, okupansi tingkat hunian. Nah tingkat hunian okupansi itu kalau misalkan kamarnya tinggal dikit ya kita jualnya agak lebih mahal gitu kan, seperti itu. Terus hari-hari liburan yang weekend misalkan, harganya beda dengan weekday. Nah apalagi yang libur panjang, nah itu kan dalam 1 tahun itu biasanya yang puncaknya itu kan akhir tahun, ada Natal dan Tahun Baru dan Lebaran. Nah itu kita biasanya nyebutnya peak season. Nah jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih di SSW kemarin, soal SSW kemarin yang tanggal 4 November saya ujian, itu ada pertanyaan harga kamar itu dalam satu tahun penuh, harga kamar dan makannya sama. Nah itu jawabannya batsu karena setiap tahun itu pasti ada peak season, ada high season, harga kamarnya fluktuatif, menyesuaikan ya. Nah itu ada tuh, diingat-ingat ya, siapa tahu nanti keluar lagi di ujian. Ada juga kalau nggak salah soal yang pembayaran, kita boleh menolak pembayaran dari tamu kalau menggunakan kartu kredit yang ternyata hotel kita itu tidak kerjasama dengan bank tersebut gitu ya. Kita tetap jadi bayarnya tetap harus dengan banking atau uang cash ya, itu kita berhak menolak pembayaran. Ini yang pakai bahasa Indonesia dulu ya, yang bahasa Jepangnya di laptop soalnya rusak. Ada juga soal, tapi ini bukan yang di ujian kemarin ya, ini hanya soal latihan. Kalau misalkan kita menerima tamu rombongan dan sudah padat di pintu masuk, kita langsung persilahkan check in. Nah itu jawabannya salah, karena kita kalau udah padat di pintu masuk itu kita persilahkan dulu masuk ke lobby atau ke gengkang. Jadi jangan langsung dimasukkan ke kamar, di check in kan, karena kan itu harus ada administrasi dulu yang diselesaikan. Dan biasanya kalau tamu grup itu kan ada PIC-nya, itu urusannya sama kita, ngurusnya itu cuman sama satu orang itu, kita kasih kuncinya ke dia. Nah nanti si leadernya, si ketua kelompoknya itu baru yang ngebagiin kunci ke tamu-tamu atau kelompoknya gitu, anggota kelompoknya, nanti biar mereka yang check in. Nah kita bantu buat bawain barangnya aja, ini ke kamar berapa, atas nama siapa gitu. Itu biasanya pakai troli, itu bisa nyusul gitu. Nanti kalau misalkan barangnya kan banyak gitu, kita nyusul ke kamarnya nanti buat dikasihin ya. Karena videonya udah 10 menit lebih, kita lanjut ke part berikutnya ya. Ini kita coba bahas buku ini. Jadi di sini ada istilah-istilah hotelan lah, banyak kita bahas yang ini ya di video selanjutnya. Oke, atau mungkin dari kalian ada yang
request bahas apa boleh di komen di bawah ya. Oke, jangan lupa subscribe. Yo, thank you. Oh ya, tips satu lagi, ketika wawancara, ini kan biasanya wawancaranya itu kan sama HRD dulu disaring. Setelah sama HRD itu kan sama kepala divisi ya, sama user. Kita itu misalkan lowongannya di front desk agen ya sama FOM nya, atau misalkan jadi sales ya sama sales marketingnya diwawancara. Yang ketiga baru sama GM nya, sama general manager. Nah, tapi di antara 3 orang yang wawancara itu tetap yang punya keputusan akhirnya untuk hire kita atau enggak itu ada di usernya. Kalau misalkan di kita jadinya front desk agen itu ada di FOM ya. Nah, saya juga dulu kan pernah wawancara, ada kebetulan buat nyari reservasi baru itu ada apa di bawah saya gitu posisinya. Jadi saya kan butuh partner baru nih, jadi saya juga sempat wawancara. Nah, ini apa yang sebenarnya orang hotel itu cari itu bukan hanya dari latar belakang pendidikan atau pengalaman ya, kayak kemarin saingannya ada saya juga kan ada yang kuliahnya dari pariwisata, terus ada yang malah apa punya pengalaman juga kerja di hotel yang lain, tapi yang kepilih ada saya yang cuma lulusan SMA. Apa yang dipilihnya? Yaitu kita itu pertama yang pasti di penampilan di wawancara itu, karena hotel kan harus kelihatan rapi bersih gitu penampilannya. Yang apa ya, nanti di ini ada midasi nami lah di buku ini, diceritain penampilan yang bagus untuk seorang dokter hotel kayak gimana. Jangan pakai parfum yang kuat, jangan pakai aksesori yang mencolok, rambut rapih ya, jangan ada kumis jenggot saya. Nah, itu pertama yang di penampilan. Terus yang kedua, kalian itu harus relax dan diajak ngobrol itu santai gitu. Jadi supel intinya, karena kita itu kan apa namanya dituntut untuk bisa kerjasama dengan tim. Kalau di hotel itu kan kita beda shift, itu ganti orang, kita harus bisa mengoperhand kerjaan kita kan, dan itu dibutuhkan kerjasama antar tim ya, atau dengan divisi yang lain. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu diajak ngobrolnya santai, handle bisa ngobrol nyambung gitu. Dan yang paling saya nggak suka kalau misalkan kalian banyak alasan. Kalau misalkan kelemahan ya terima aja gitu, itu kelemahan kalian, dan ya nanti saya coba perbaiki dengan solusinya, usahanya apa gitu. Jangan ya saya nggak bisa ini karena ini gitu, jadi bukan solusi yang dikedepankan, malah nambah alasan gitu. Dan itu orang yang kayak gitu nanti diajak kerjasamanya bikin males gitu. Nah, itu sih pertimbangannya ya kalau untuk wawancara. Jadi istilahnya perusahaan itu butuh karyawan yang penurut, bukan karyawan yang hebat. Karena kita di sini kan udah punya atasan ya, orang itu udah hebat lah dari kita gitu. Kita jangan coba sok hebat juga gitu. Kita butuhnya yang penurut, seperti itu. Penurut tapi berorientasi ke hasil, tapi mencintai prosesnya, seperti itu ya. Dan jangan juga yang suka lempar tanggung jawab.